Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mata Budiono, SMA Muhammadiyah 1 Klaten, mahasiswa PPK PAI Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, dengan nomor induk mahasiswa 223212821. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan ujian kinerja dengan tema tentang ketentuan mawaris dalam Islam pada kelas 12 IPA 8 di SMA Muhammadiyah 1 Klaten. Demikian perkenalan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
walafiat. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah dan senantiasa diberi kemudahan dalam menuntut ilmu. Baik, semua sehat? Alhamdulillah. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Mas Ruby untuk memimpin doa atau doa dulu. Monggo Mas Ruby. Billahi Rabbah wa bil Islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Terima kasih. Mudah-mudahan sekali lagi menambah keyakinan kita, kemantapan kita, dan senantiasa Allah senantiasa memberikan kemudahan dalam kita menuntut ilmu. Baik, untuk acara berikutnya yaitu untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik. Sekarang pertama ya. Baik anak-anakku semua, materi pada kali ini insya Allah kita akan membahas tentang mawaris. Ada yang pernah dengar mungkin apa itu mawaris? Belum. Ilmu yang membicarakan tentang harta warisan. Apa namanya? Kira-kira apa? Satu tentu ada pewaris. Yang kedua kira-kira apa? Ada harta yang akan diwariskan. Yang ketiga tentunya ada ahli waris. Luar biasa. Baik, kaitannya mawaris itu tentang harta. Ada motivasi yang mengingatkan kepada kita akan harta. Ingat, harta itu bukan jumlah ya. Yang kita inginkan adalah harta yang mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta biasanya banyak, tapi begitu 1 jam hilang, musnah. Banyak sekali kasusnya. Maka nanti kaitannya dengan mawaris. Orang Jawa itu mati. Tahu mati? Kalau ada keinginan serakah, itu justru biasanya akan binasa. Maka kita punya motivasi yang akan memiliki.
Kakinya yang akan kita pelajari, meyakini kebenaran ketentuan waris berdasarkan syariat Islam, peduli kepada orang lain sebagai cerminan pelaksanaan ketentuan waris dalam Islam, yang dapat menganalisis dan mengevaluasi ketentuan waris dalam Islam, mempraktikkan pelaksanaan pembagian waris dalam Islam, perhitungannya. Kemudian untuk tujuannya, ini banyak banget tujuannya. Cuma pada kali ini kita ambil cuma satu kaitannya dengan pengertian apa itu mawaris, kemudian tentang rukun mawaris tadi ada 3, kemudian yang berikutnya yang ketiga kajian kita adalah tentang asbabul irsi dan mawa'inul irsi, sebab-sebab mendapatkan warisan dan orang yang terhalang karena mendapatkan warisan. Baik, sebelum melangkah ke sana kita lakukan free test dulu. Mungkin ada yang sudah antara sebelum materi sama kalian mungkin sudah ada pemahaman tentang, silakan nanti kalian buka di buku LKPD-nya. Itu di linknya di situ, bisa nanti kalian lihat. Kerjakan soal di situ. Ya, baik. Selanjutnya yaitu kita akan menyampaikan materi tentang apa itu mawaris. Ya, silakan perhatikan. Islam tidak hanya mengatur masalah-masalah ibadah kepada Allah. Islam juga mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, yang di dalamnya termasuk masalah warisan. Rasulullah Muhammad SAW membawa hukum waris Islam untuk mengubah hukum waris jahiliyah yang sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur persekutuan yang menurut Islam tidak adil. Dalam hukum waris Islam, setiap pribadi, apakah dia laki-laki atau perempuan, berhak memiliki harta benda dari harta peninggalan. Mawaris merupakan serangkaian kejadian mengenai pengalihan pemilikan harta benda dari seseorang yang meninggal dunia kepada seseorang yang masih hidup. Dengan demikian, untuk terwujudnya kewarisan harus ada 3 unsur. Pertama, orang mati yang disebut pewaris atau yang mewariskan. Yang kedua, harta milik orang yang mati atau orang yang mati meninggalkan harta waris. Dan yang ketiga, satu atau beberapa orang yang hidup sebagai keluarga dari orang yang meninggal yang disebut sebagai ahli waris. Ilmu mewaris adalah ilmu yang diberikan status hukum oleh Allah sebagai ilmu yang sangat penting, karena ia merupakan ketentuan Allah dalam firman-Nya yang sudah terinci sedemikian rupa tentang hukum mewaris, terutama mengenai ketentuan berbagai harta warisan. Warisan dalam bahasa Arab disebut al-miras, merupakan bentuk masdar dari kata warisa yarisu irsan mirasan, yang berarti berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum yang lain. Adapun menurut istilah warisan adalah perpindahannya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan berupa harta atau uang, tanah atau apa saja yang merupakan hak ilegal secara syar'i. Ilmu mewaris biasa disebut dengan ilmu faraid, yakni ilmu yang membicarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan harta warisan, yang mencakup masalah-masalah orang yang berhak menerima warisan, bagian masing-masing, dan cara melaksanakan pembagiannya, serta hal lain yang berbeda dengan ketiga masalah tersebut. Sumber buku ilmu mawaris yang paling utama adalah Al-Quran, kemudian As-Sunnah, dan setelah itu ijma' para ulama serta sebagian kecil hasil ijtihad para mujtahid.
hukum kewarisan Islam di Indonesia merujuk kepada ketentuan dalam kompilasi hukum Islam mulai pasal 171 diatur tentang pengertian pewaris, harta warisan dan ahli waris. Kompilasi hukum Islam merupakan kesepakatan para ulama dan perguruan tinggi berdasarkan Impres nomor 1 tahun 1991. Yang masih menjadi perdebatan hangat adalah keberadaan pasal 185 tentang ahli waris pengganti yang memang tidak diatur dalam fikih Islam. Adapun jumlah ahli waris yang berhak menerima harta warisan dari seorang yang meninggal dunia ada 25 orang, yakni 15 orang ahli waris dari pihak laki-laki dan 10 orang dari ahli waris pihak perempuan. Seorang muslim berhak mendapatkan warisan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Pertama, tidak adanya salah satu penghalang dari penghalang untuk mendapatkan warisan. Yang kedua, kematian orang yang diwarisi walaupun kematian orang tersebut berdasarkan vonis pengadilan. Dan yang ketiga, ahli waris hidup pada saat orang yang memberi warisan meninggal dunia. Ada beberapa sebab yang mengakibatkan seseorang mendapatkan harta warisan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama, nasab atau keturunan, yakni kerabat atau ahli waris yang terdiri dari bapak dari orang yang diwarisi atau anak-anaknya beserta jalur ke sampingnya, saudara-saudara beserta anak-anak mereka, serta paman-paman dari jalur bapak beserta anak-anak mereka. Yang kedua, pernikahan, yakni akad yang sah untuk menghalalkan hubungan suami istri walaupun suaminya belum menggaulinya serta belum berdua dengannya. Serta yang ketiga, wala, yakni seseorang yang memerdekakan budak laki-laki atau budak perempuan. Jika budak yang dimerdekakan meninggal dunia sedang ia tidak meninggalkan ahli waris, maka hartanya diwarisi oleh orang yang memerdekakannya itu. Adapun sebab-sebab yang menghalangi ahli waris menerima bagian warisan adalah sebagai berikut. Pertama, kekafiran. Kerabat yang muslim tidak dapat mewarisi kerabatnya yang kafir, dan orang yang kafir tidak dapat mewarisi kerabatnya yang muslim. Yang kedua, pembunuhan. Jika pembunuhan dilakukan dengan sengaja, maka pembunuh tersebut tidak bisa mewarisi yang dibunuhnya. Yang ketiga, perbudakan. Seorang budak tidak dapat mewarisi ataupun diwarisi, baik budak secara utuh ataupun sebagiannya. Yang keempat, perzinahan. Seorang anak yang terlahir dari hasil perzinahan tidak dapat diwarisi dan mewarisi bapaknya. Ia hanya dapat mewarisi dan diwarisi ibunya. Serta yang kelima, li'an. Ada beberapa poin. Yang pertama kaitannya pengertian waris. Dari kata miros apa tadi? Perpindahan. Ya. Dari harta semula milik pewaris berpindah kepada ahli waris. Atau sering juga disebut dengan warisan atau apa? Faraid. Apa? Warisan faraid. Bagian tertentu yang akan diterima oleh para ahli waris. Syaratnya bagian berapa? 3. Ada pewaris, ada harta, ada ahli waris. Jumlah ahli waris ada berapa tadi? 25. 15 dari laki-laki, 10 dari para laki. Sebab-sebab mendapatkan warisan itu. Nah, nasab. 2. Apa maksudnya 2? Perkawinan. Ketiga apa? Mas Adi? Apa? Perkawinan sudah lah. Apa itu walah? Memerdekakan. Ada lagi sebab-sebab bahwa ini sih ranahnya menjadi seorang ahli waris. Perkawinan. Yang kedua apa? Masih pembunuhan. Yang ketiga apa maksudnya?
li'an. Dan yang keempat adalah anak hasil. Oke, kalian sudah paham? Sekarang saya hadapkan suatu permasalahan. Coba kalian analisis, kemudian nanti kalian diskusikan. Menurut kalian bagaimana solusinya? Ya, silakan. Sebesar 3 hari pasca penyambutan kerangka perkara di desa Pasinggangan, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Polres Banyumas, merupakan 1 keluarga sebagai tersangka pembunuhan berencana. Sebagai tersangka atas kasus pembunuhan terhadap kakak, adik, dan sepupunya sendiri yang dilakukan pada 9 Oktober 2014. Pihak Polres Banyumas menyatakan para korban dibunuh dengan cara Sudah jelas? Sudah jelas? Nah, sekarang kalian coba bentuk kelompok 1, 2, 3, 4 kelompok. Coba kalian nanti untuk diskusi. Silakan ya, digabungkan dulu mejanya, kemudian kanan kiri, kemudian kalian diskusikan dulu. Ya, tinggal aja nggak apa-apa. Silakan kalian melakukan diskusi kelompok, nanti hasilnya kalian sampaikan di depan teman-teman kalian. Silakan, waktu 20 menit untuk diskusi. Jadi mau loh. Bisa? Ya, nanti ada itu proses. Silakan proses terhadap kasus tadi kamu selesaikan sesuai menurut pandangan kamu bagaimana? Cukup waktunya? Coba kelompok 1 perwakilan mau disampaikan Mas Bubi, silakan dibaca pelan-pelan. Jadi hasil diskusi dari kelompok 1 ya kan, mengenai kasus tadi itu Ibnu Rusyid dalam kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid menjelaskan para ulama fikih saling berselisih pendapat mengenai ini. Terdapat ulama yang berpendapat bahwa seorang pembunuh tidak dapat mewariskan sama sekali dari orang yang dibunuhnya. Sedangkan pendapat lain, dia bisa mewarisi, tapi hanya sedikit sekali ulama yang berpendapat seperti ini. Sedangkan ulama lainnya berpendapat bahwa harus dipisahkan antara membunuh dengan tidak sengaja dan membunuh dengan sengaja. Sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 1. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri aplaus buat Mas Bubi. Silakan kelompok 2 Mas Kevin mau menyampaikan. Sambil berdiri Mas Kevin biar kelihatan namanya. Di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 4 mengenai kasus pembunuhan tersebut. Pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ahli waris terhadap pewarisnya adalah salah satu sifat yang menyebabkan tersingkirnya untuk menerima harta warisan dari pewaris yang dibunuhnya. Ketetapan tersebut telah dijelaskan oleh hadis Rasulullah SAW, yaitu sebagai berikut. Barang siapa yang membunuh korban, maka ia tidak dapat mewarisinya sekalipun. Orang yang terbunuh itu tidak mempunyai ahli waris selain dirinya. Dan apabila si terbunuh itu orang tuanya atau anaknya, maka si pembunuh itu tidak berhak menerima harta warisan. Hadis riwayat Ahmad 106. Mengingat karena bermacam-macamnya jenis pembunuhan, para ulama hanya sepakat dengan pembunuhan sengaja dan disertai dengan tindak penganiayaan yang tidak berhak mendapatkan warisan dari si pewaris, sedangkan sebagiannya para ulama berbeda pendapat. Menurut ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa pembunuhan itu mutlak menjadi penghalang pewarisan.
baik pembunuhan yang disengaja maupun karena silap, baik dilakukan secara langsung atau mubasyarah maupun tidak langsung atau tasabuk, baik dilakukan karena menjalankan hak atau kewajiban maupun bukan, baik pembunuhan yang akil balik maupun orang yang tidak atau belum akil balik. Menurut ulama Hanafiyah berpendapat bahwa pembunuhan yang menjadikan seseorang ahli waris termasuk mawaniul irsi ialah pembunuhan yang mengakibatkan adanya sanksi kisos dan kafaroh. Maka kesimpulan dari kelompok kami, kasus tersebut termasuk kategori pembunuhan disengaja, maka pembunuhnya tidak bisa menjadi ahli waris. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Di atas kasus jadi. Ini dari diskusi kalian dapat disimpulkan bahwasanya seorang pembunuh yang melakukan pembunuhan terhadap saudaranya, titik bawahan garis bawahi, dengan sengaja. Artinya apa? Dia punya berencana, ya, maka otomatis dia tidak akan menjadi ahli waris, terlepas dari ahli waris. Kenapa? Karena melakukan pembunuhan. Sebagaimana tadi disebutkan awal introduksi, salah satunya penyebabnya adalah melakukan pembunuhan. Itu kesimpulan yang bisa kita ambil, ya. Kemudian mari kita lanjutkan untuk silakan sebagai post test kalian bisa mengerjakan soal ini, ya, post test kalian, dan saya yakin kalian semakin paham. Kalau tadi mungkin masih ragu-ragu, sekarang mungkin sudah bisa, ya. Kemudian untuk tugas di rumahnya, silakan nanti kalian buka RKPD, ya, melalui link yang sudah Pak Mata sebutkan di situ. Kemudian untuk materi minggu depan kita akan membicarakan tentang bagaimana cara menghitung harta warisan. Ya, karena pertemuan pada kalian ini, yuk kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini dengan membaca doa. Silakan Mas Bintang untuk memimpin doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ditutup, mari kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Subhanakallahumma wa bihamdika wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa asyhadu an la ilaha illa anta anta astaghfiruka astaghfiruka wa atubu ilaik. wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya, dan sekali lagi mohon maaf kalau ada khilaf, kurangnya mohon maaf dan mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.